Astagfirullahaladzim. Kalau sebenarnya apa yang terjadi sama aku ya Allah? Aida? Ayo dong, telat nih. Iya, Mas. Bunda kenapa? Kok pucat gitu sih? Bunda sakit ya? Enggak, Bunda nggak sakit kok. Bunda cuma agak sedikit pusing aja. Nanti juga kalau istirahat juga langsung sembuh. Syukurlah kamu baik-baik aja. Yaudah, aku pergi dulu sama dia sekolah ya. Hati-hati ya, Mas. Bentar. Kenapa? Ini dasinya berantakan banget sih, Mas. Berantakan. Kenapa? Tegang gitu bawahnya. Relax dong. Enjoy aja. Gue gak betah tempat ramai kayak gini. Gue balik ya? Balik. Baru setengah jam lo di sini. Sekarang acara juga belum dimulai. Lo udah mau balik aja? Ya, gue kasihan sama Aida. Kasihan lah, dia pasti nungguin gue. Cabut ya? Ya udah, kalau gitu gue kesana dulu ya. Rona? Fahmi. Apa? Baik. Cantik banget kamu. Iya, aku baru mau jalan pulang ya. Alhamdulillah. Mas, jangan lupa ya nanti kamu beliin buku buat Putri. Oke. Ya udah, Assalamualaikum, Mas. Rona? Berhenti lo! Jangan kabur lo! Wes, mau coba kabur lo. Bayar dulu lo. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya akan bayar. Saya janji saya akan bayar. Tapi tolong lepaskan saya dulu. Alasan lo. Lepasin. Jangan kasar sama perempuan. Jangan cuma berani sama perempuan. Ada apa ini? Lo nggak usah ikut campur ya. Kita datang kemari untuk nagih hutang nih cewek. Berapa utangnya? Saya yang bayar. Bilang! 5 juta! Makasih ya Fahmi. Kamu udah bantuin aku. Bahkan kamu sampai mau bayarin semua utang-utang aku. Sama-sama. Cuman aku cuma pengen tahu kok bisa sih kamu berutang sama orang seperti itu. Sebenarnya sih bukan aku yang berhutang. Tapi mantan suami aku. Dia pergi ninggalin aku begitu aja. Dengan begitu banyak hutang. Jadi aku yang harus menanggung. Jumlah yang tadi itu sebenarnya baru sebagian kecil. Sebelumnya aku udah menyicil sebagian utangnya dia. Aku sampai menjual semua yang aku punya untuk membayar utangnya dia. Fahmi, ayo diminum. Mana sih Mas Fahmi, lama banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah Mas. Akhirnya pulang juga. Tadi aku telepon katanya udah on the way. Kok baru pulang? Maaf. Tadi dapat telepon dari kantor, dia mendadak harus balik. Ada masalah jadi harus beresin semuanya kok. Ya udah nggak apa-apa. Tenang aja. Aku cuma khawatir. Mas udah beliin buat Putri belum? Astagfirullahaladzim. Maaf, hari ini bener-bener besok deh aku janji tolong kasih tau Putri. Saya cari ya. Iya, nggak apa-apa kok. Nanti aku bilangin ke Putri ya. Ya udah kalau gitu aku mau siapin air hangat buat kamu. Makasih.
mantan suami aku. Dia pergi ninggalin aku begitu aja dan begitu banyak hutang. Jadi aku akan sana. Assalamualaikum. Rona? Rona? Ada kunci. Rona? Rona? Ron? Kamu dalam ya? Ron? Rona? 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 Astagfirullahaladzim. Syukurlah dia segera dibawa ke sini, Pak. Dan obat yang diminum juga tidak terlalu banyak. Nyawanya berhasil kita selamatkan. Makasih, Dok. Saya permisi dulu ya. Ya, Dok. Gimana aku? Kamu di rumah sakit. Iya. Masih kelengan nggak? Kenapa kamu selamatin aku, Pak? Kenapa kamu nggak biarin aku mati aja? Aku capek, Mami. Dia selalu datang ke tempat aku dan menyiksa aku. Aku nggak mau hidup, biarin aku mati, Mami. Mulai sekarang, udah. Aku akan berusaha untuk melindungi kamu supaya mantan suami kamu nggak bisa macam-macam lagi. Ya? Nah, aku di sini, ya. Assalamualaikum. Ini rumah siapa, Fahmi? Ini rumah aku kontrakin buat kamu. Supaya kamu nggak usah takut lagi sama mantan suami kamu itu. Kamu bisa tenang tinggal sini. Kamu serius? Ini buat aku? Fahmi, kamu baik banget sih sama aku. Kamu udah membantu aku banyak banget. Aku sampai nggak tahu gimana caranya berterima kasih sama kamu. Kita harus berdekat. Sebajarnya lah. Bantu kamu sama aku. Aku ngerasa beruntung sekali ketemu sama kamu, Fahmi. Sama-sama. Kenapa jantung aku jadi debar-debar gini ya? Udah lama nggak ngerasain rasa kayak gini. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Astagfirullahaladzim. Aku kan sudah ada Aida sama Putri. Kamu kenapa, Fahmi? Hah? Nggak apa-apa. Bagus lukisannya. Ya udah, aku mau lihat rumahnya dulu ya. Belum pernah ku rasakan hidup sebahagia ini. Belum pernah terpikirkan dalam hidup saat ini. Belum pernah ku bayangkan perasaan cinta ini. Kenapa kamu? Bunda, kok ayah belum pulang sih, Bunda? Kamu sabar ya, sebentar lagi juga ayah pasti pulang kok. Gak biasanya Mas Fahmi pulang terlambat kayak gini. Ya Allah, tolong lindungilah suami hamba. Dimanapun dia berada, semoga dia baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ayah pulang. Ayah, dari tadi Putri nungguin ayah. Soalnya Putri nggak bisa tidur kalau nggak ditemenin sama ayah. Iya sayang, maaf tadi ayah kan banyak kerjaan ya. Sekarang kamu bobo sama bunda aja karena ayah masih ada kerjaan ya. Ya, sayang. Ah, tapi Putri maunya sama ayah. Kan biasanya ayah yang nemenin Putri.
sayang, ada bunda kamu jangan manja. Ya, ayah habis mandi, ayah langsung kerja lagi. Ya, Bun, tolong ya. Bunda tidur. Iya, ya. Kamu istirahat aja sana. Sayang, sini lihat bunda. Hei, sini lihat bunda. Jangan ngambek kayak gitu dong. Tenang aja, pokoknya malam ini kamu tidur sama bunda ya. Kasihan ayah masih banyak kerjaan, Nak. Ya cantik? Yuk. Mas, kenapa sih kamu belakangan ini berubah? Kasihan Putri, Mas. Dia tuh pingin banget dibacain sholawat sama kamu. Kamu dengar kan tadi aku bilang aku udah capek. I'm exhausted. Seharian aku cari uang, cari nafkah buat kalian. Tolong ngerti ya. Jangan suka maksa. Iya, Mas. Aku gak maksud kayak gitu, tapi... Apalagi? Hah? Tugas kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang menjaga satu orang anak. Kamu nggak usah cari uang, ya kan? Masak aja kamu jarang. Ngurus gitu juga harus aku. Maksud aku... Udah, aku tidur kamar sebelah ya. Tapi, Mas... Aku bosen denger rengakan kamu, beneran. Tapi, Mas Fahmi... Udah. Mas Fahmi... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sakit banget. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Mas Fahmi jadi kasar kayak gini? Padahal dulu Mas Fahmi sendiri yang bilang kalau dia mau melakukan ini untuk Putri. Kenapa sekarang jadi berubah? Udah dimasukin semuanya, matematik udah? Aida, kamu makin lama makin gak becus ya ngurusin aku? Loh Mas, ada masalah? Aku minta dasi warna merah. Ini warna apa? Biru kan? Astagfirullahaladzim. Mas kan emang biasanya pakai baju warna biru, dasinya warna biru. Aku requestnya merah. Tinggal nurut kan? Hah? Sini. Bangga kamu ya? Ya udah Mas, kalau gitu aku ambil yang warna merah ya. Udah, nggak usah. Lama nungguin kamu. Setelah kerjaan semalam sini mana? Oh itu filenya aku pindahin ke meja kerja Mas. Soalnya aku takut kalau nanti diacak-acak sama Putri. Kamu tuh berani lancang ya? Pindah-pindahin kerjaan aku. Kamu tahu, aku paling nggak suka kan? Tugas kamu adalah ngedidik Putri. Ngejaga dia. Kamu nggak usah bikin alasan Putri. Ya? Kamu tuh lama-lama biar aku tuh muak ya? Aku nggak betah, tau nggak? Halo sayang. Gimana sayang, udah semua ya? Udah ya? Bunda nggak apa-apa. Enggak, Bunda nggak apa-apa kok. Ayo kok gitu ya Bunda. Sekarang marah-marah terus. Putri jadi takut. Enggak, Ayah nggak marah-marah kok. Ayah itu cuma nggak pingin aja kalau Bunda mindahin barang-barangnya Ayah gitu. Jadi Ayah tuh nggak marah-marah sama Bunda. Tapi Putri nggak suka kalau Ayah marah-marah sama Bunda. Jangan-jangan Ayah nggak sayang lagi sama Bunda. Ih, kamu ini kok ngomongin kayak gitu sih? Pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi. Ayah itu sayang banget sama kamu. Sayang banget sama Bunda. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Ya sayang ya? Yaudah. Sekarang kamu berangkat sekolah. Let's go! Fahmi, kamu tuh kapan sih mau menceraikan Aida? Terus kamu mau nikahin aku kapan? Sabar sayang ya. Aku belum dapat alasan untuk menceraikan dia. Pas dapat langsung menceraikan, aku nikahin kamu. Oke? Ya aku sih pasti akan sabar. Tapi kamu jangan kelamaan ya. Aku kan juga butuh status, Fahmi. Aku nggak mau cuma jadi simpanan aja. Oke?
Fahmi belum bisa menemukan alasan itu, maka aku yang mendapatkan alasan itu supaya Fahmi bisa menceraikan Aida secepatnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Fahmi? Maaf, ini dari siapa ya? Saya pacarnya Fahmi. Pacar? Maaf Mbak, mungkin Mbak salah sambung. Mas Fahmi itu suami saya. Suami kamu? Ya nggak mungkin lah. Fahmi itu pacar aku. Dan Fahmi bilang sendiri kok kalau dia belum berkeluarga. Bahkan Fahmi yang kasih nomor ini ke aku. Dan kamu tahu, Fahmi itu udah melamar aku. Jadi kalau memang Fahmi udah berkeluarga, dia nggak mungkin berani melamar aku. Telepon nama siapa kamu? Siapa perempuan itu? Kenapa dia bilang kalau Mas Fahmi itu pacar dia? Ya Allah, apa mungkin yang dibilang perempuan itu benar? Apa mungkin kalau Mas Fahmi sudah mengkhianati cintaku? Mengkhianati pernikahan kami? Dan bohong gitu? Bukan siapa-siapa kok, Mas. Ron? Sayang? Sayang, Baik. kamu kok lama banget sih? Oh iya sayang, Aida gimana? Dia baik-baik aja kan? Kamu nanya Aida mulu kenapa sih? Kamu yang kangen sama dia? Aku tuh bingung aja sayang, kok bisa sih Aida sampai nggak curiga sama kamu? Padahal kan kamu sering banget keluar kota alasannya, atau pulang malam lembur dan sebagainya itu. Karena aku udah bilang istri aku itu gak gitu. Jadi, ya, dia bilang apa juga percaya aja. Sih, kalau kayak gini terus, bisa-bisa Fahmi nggak akan menceraikan Aida. Dan itu berarti Fahmi nggak akan nikahi aku. Aku harus cari cara lain. Ada apa sih kamu nelfon terus? Enggak, Mas. Aku cuma khawatir. Sampai sekarang kok Mas belum pulang. Mas ada di mana sekarang? Liburan kantor. Liburan, Mas? Loh, Mas kok nggak izin sama aku dan Putri? Biasanya kan juga Mas selalu ajak aku dan Putri. Jadi gini, liburan sekaligus seminar tadi mendadak. Jadi ada rekan kantor yang sakit, jadi aku gantiin. Jadi aku nggak sempet kabarin kamu sama Putri. Mana manajer? Mana sih kamu? Ya udah nggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma khawatir aja sama Mas. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Lu punya bini, tapi teramat. Percaya aja. Ya baguslah Mas. Berarti hubungan kita aman. Tapi kamu nggak lupakan sama janji kamu untuk nikahin aku. Ingatlah. Ya, sebegitu aku cerai sama Aida. Masa aku nikahin kamu? Astagfirullahaladzim, ini punya siapa? Kenapa bisa ada di kopernya Mas Fahmi? Aida, baju aku mana? Iya Mas. Ngapain sih? Iya, aku lagi siapin Mas, sebentar ya. Udah Mas, udah siap. Wih, udah di kantor dari tadi. Kenapa bisa ada lingerie di koper Mas Fahmi? Jelas-jelas ini bukan punya aku. Apalagi koper Mas Fahmi lebih sering berada di mobilnya. Jaga-jaga kalau Mas Fahmi ada tugas mendadak. Terus, ini punya siapa ya?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, maafin aku ya Allah. Aku udah berpikir buruk tentang Mas Fahmi. Gak mungkin Mas Fahmi itu berbuat seperti itu. Aku harus percaya sama Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim, perut aku. Oh! Bunda kenapa? Enggak, Bunda nggak apa-apa kok sayang. Kamu udah siap berangkat sekolah? Udah Bunda, tapi Bunda kenapa? Bunda sakit ya? Bunda sehat kok. Bunda kuat. Ya, sini sayang. Ya Allah, kenapa dari hari ke hari rasa sakit di perutku semakin parah? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku ya Allah? Tapi aku harus kuat demi Putri. Dokter, sebenarnya saya ini sakit apa dokter? Semakin hari saya ngerasa kondisi saya semakin buruk dan bahkan saya ngerasain mual yang semakin parah dok. Begini Bu Aida, saya belum bisa memastikan sebenarnya penyakit apa yang Ibu derita ini. Tapi nggak ada salahnya kalau Ibu tetap menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Karena dikhawatirkan ada indikasi kalau penyakit Ibu Aida ini penyakit ganas. Fahmi, ini. Kan aku udah punya jam tangan. Itu kan pemberiannya Aida. Nah sekarang aku mau mulai sekarang kamu pakai jam tangan pemberian aku. Lagi pula, lihat jam ini sepasang sayang. Jadi ini sebagai pengikat hubungan kita. Anggap aja jam ini sebagai rasa terima kasih aku. Karena kamu selama ini udah sayang banget sama aku. Kamu itu udah bikin hidup aku jadi lebih berarti sayang. Sayang, aku tuh dari dulu paling jarang ganti jam tangan. Kalau aku udah ganti, apa Aida nggak curiga? Memang itu yang aku mau. Aida tahu kamu berselingkuh. Dan kamu akan segera bercerai sama dia. Kan kamu sendiri yang bilang kalau Aida itu polos. Kamu bilang aja ini jam pemberian kantor. Atau paling nggak kamu bilang aja lah, kamu beli sendiri, dia pasti nggak akan curiga. Paling pinter ngerayu. Ini sini aku pakai. Pokoknya sekarang kamu pakai jam itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget ya Allah. Berdarah. Ya Allah. Obat. Ini jam tangan. Sejak kapan Mas Fahmi beli jam tangan tapi nggak bilang sama aku? Jam tangan ini sepasang tapi kenapa satunya lagi nggak ada ya? Apaan kamu? Hah? Kamu lancang sih? Aku udah bilang apa? Aku tuh gak suka. Walaupun kamu istri aku, kamu bongkar barang aku. Maaf Mas,
Maaf aku bener-bener nggak sengaja Mas. Tadi aku nemu itu di sini. Maafin aku ya Mas. Apa? Udah gak percaya lagi sama aku? Aduh maaf banget ya saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Iya. Kenapa jam tangannya bisa sama dengan milik Mas Fahmi? Pasti dia udah lihat jam tangan ini. Dan udah mulai curiga aku punya jam tangan yang sama dengan punya Fahmi. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Putri? Oh iya. Saya dalam perjalanan kok. Baik. Iya, Assalamualaikum. Mbak, maaf saya harus buru-buru. Sekali lagi mohon maaf ya, tadi nggak sengaja banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gagal lagi. Mas, tadi aku habis ketemu sama wali kelasnya Putri. Dia bilang kalau Putri itu sikapnya banyak banget berubah. Dia jadi pendiam, terus jadi sering banget bikin masalah di sekolah. Mungkin kalau menurut aku, Mas harus lebih perhatian lah sama Putri. Karena menurut aku memang Putri kayak gitu karena sikapnya sama Putri. Jadi kamu nyalain aku? Bukan gitu Mas, mungkin karena memang belakangan ini kan Mas sering banget pulang malam, terus juga Mas kan bahkan suka nggak pulang. Mungkin memang itu bentuk protesnya Putri ke Mas. Jadi salah aku. Aku dari pagi sampai pagi nyari uang. Kalau anak nggak becus, nggak beres gitu di sana tuh punya. Bukan ayah. Kamu dan Putri nggak bisa hidup sana ini. Kalau aku nggak bekerja keras, banting tulang demi siapa? Demi kalian kan. Berani-beraninya kamu nyalain aku ya. Jangan salahin aku kalau suatu hari aku sampai cari perempuan lain untuk ganti posisi kamu. Karena kamu istri yang tidak berguna dan ibu yang gak becus. Astagfirullahaladzim Mas, Mas nggak boleh ngomong kayak gitu. Mas tahu kan aku tuh udah berusaha menjadi istri yang terbaik buat Mas dan Putri. Gak usah banyak alasan dan gak usah sok nasihatin aku. Ya, mau nasihat, nasihatin diri kamu sendiri. Mulai gak becus. Mas Fahmi. Ya Allah, kenapa sih? Kenapa Mas Fahmi tuh nggak pernah bisa ngerti aku ya? Kenapa berubah ya Allah? Kenapa Mas Fahmi berubah? Mbak ini yang kemarin kan ya? Mbak tahu dari mana kalau di sini rumah saya? Saya Rona, calon istri suami kamu, Mas Fahmi. Calon istri dari suami saya? Enggak, itu nggak mungkin. Mas Fahmi nggak mungkin mengkhianati pernikahan kamu. Aku tahu banget suami aku. Dia begitu mencintai aku dan juga Putri. Nggak mungkin. Mungkin Mbak salah orang. Mungkin nama pacar Mbak itu sama dengan nama suami saya.
Karena nggak mungkin kalau suami saya itu mengkhianati pernikahan kami. Suami saya adalah suami dan ayah yang baik. Dan kalaupun memang benar, ya mungkin dia hanya hilang. Tapi saya yakin sekali kalau dia akan mempertahankan rumah tangga kami. Iya. Aida, saya mohon Aida. Saya sudah terlanjur mencintai Mas Fahmi. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya mohon, tolong kasih suami kamu untuk saya, Aida. Saya mohon, Aida. Aida, saya mohon. Maaf Mbak, percuma Mbak mohon sama saya. Karena sampai kapanpun, bahkan sampai ajal menjemput saya nggak akan pernah memberikan suami saya. Kecuali kalau memang suami saya meminta langsung kepada saya. Kamu salah, Aida. Lihat aja. Aku pasti akan bisa mendapatkan Mas Fahmi seutuhnya. Dan aku akan membuat dia untuk meninggalkan kamu, Aida. Kok bisa-bisanya kamu nyamperin Aida dan bilang kamu tuh selingkuhan aku? Gimana aku bisa bersabar, Fahmi? Kalau setiap hari aku tuh selalu ketakutan mantan suamiku akan menemukan aku. Dan dia akan ganggu hidup aku lagi. Aku juga pengen hidup tenang, Fahmi. Aku juga pengen bahagia. Aku pengen bahagia dengan orang yang aku sayang. Kamu pikir aku mau seperti ini? Aku nggak mau, aku terpaksa, Fahmi. Karena aku sangat mencintai kamu, aku nggak bisa kehilangan kamu. Tapi selama ini kamu itu cuma bisa ngasih aku harapan. Aku udah bilang sama kamu, aku pasti akan menceraikan Aida dan menikahi kamu. Cuman kamu yang bikin hidup aku begitu bersemangat. Tapi apa? Tapi kamu nggak bisa kan? Kamu nggak bisa kan menceraikan dia? Kalau kamu nggak bisa menceraikan dia, kamu pergi aja dari sini, Fahmi. Kamu tinggalkan aku, jangan pernah temui aku lagi. Biar aja aku mati. maafin aku sayang, maafin aku ya. Ya benar katamu, aku yang salah. Aku cuma selama ini memberikan kamu harapan. Ya aku yang salah. Aku segera ceraikan Aida. Ya nikahin kamu ya, maafin aku ya sayang ya. Maafin aku kan. Ya. Akhirnya kamu lucu juga kan? Kenapa nggak dari dulu aja sih aku pacaran seperti ini? Ya Allah, maafin hamba, ya Allah, maafin hamba. Bukan maksud hamba untuk mengeluh, ya Allah. Tapi kenapa engkau memberikan cobaan seberat ini kepada hamba, ya Allah? Kenapa? Penyakit ini, apa mungkin Mas Fahmi dan Putri juga bakal bisa menerima semua ini? Apa mungkin, ya Allah? Udah pulang. Aku siapin air buat mandi ya. Tunggu sebentar. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kok kamu bisa nggak ada reaksi ya? Aku bawa Rona di hadapan kamu. Kamu seperti nggak punya hati, nggak punya rasa. Atau kamu sudah beku? Apa yang kamu pikirkan, Aida? Di mana rasa sakit itu? Mas, aku diem karena aku udah tahu. Aku tahu Mas sedang hilaf. Dan aku yakin suatu hari nanti Mas pasti akan kembali.
akan kembali sama aku, Mas. Gimana kalau ternyata aku suka dengan khilafan aku? Dan aku tidak akan pernah balik lagi sama kamu. Gimana rasanya? Apa pendapat kamu? Kamu tahu, aku udah sangat lama gak betah di rumah ini. Seperti neraka. Aku lihat muka kamu, aku muak. Dan kamu sangat berbeda sama Rona. Dia mengerti apa yang aku suka. Bisa diajak ngobrol enak, gak bolot kayak kamu. Ya, kok bisa ya aku naksir hanya cinta sama cewek sebodoh kamu. Satu hal lagi, aku menceraikan kamu. Itu kan ayahnya Putri. Putri, kamu punya ibu tiri ya? Enggak kok, kata siapa? Kita lihat sendiri kok. Ayah kamu sama tante cantik. Itu pasti ibu tiri kamu. Enggak kok, ayah aku cuma sayang sama bunda aku. Kenapa sama tante cantik? Putri punya ibu tiri. Kalian semua jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu kenapa, Nak? Hah? Sini. Ikut Bunda yuk. Silahkan duduk dulu, Bu. Nanti saya jelasin. Sebenarnya ada apa? Ada apa dengan Putri? Putri habis berkelahi dengan teman-temannya, Bu. Teman-temannya mengejek Putri. Katanya Putri punya ibu tiri. Ya Allah, ibu tiri. Itu nggak benar kan bunda? Ayah cuma sayang sama bunda kan? Iya, sayang. Iya. Kamu harus tahu kalau ayah nggak mungkin ngasih kamu bunda yang lain selain bunda. Ya, ayah tuh sayang banget sama kita. Ya, sayangnya. Ya, kamu tenang aja ya. Tapi nggak mau punya ibu tiri. Ya, iya sayang. Nggak akan. Nggak akan. Enak. Ya Allah. Tolong kuatkanlah hati kami untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Mas, aku mau menerima permintaan cerai kamu. Bagus kamu sadar. Kamu sadar bahwa pernikahan kita sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Iya, tapi aku punya satu syarat. Kamu tuh nggak usah main-main. Apa lagi? Syaratnya gampang. Apa? Aku cuma minta. Selama 3 bulan ke depan, kamu harus melakukan hal yang dulu pernah kamu lakukan. Pada saat kita pacaran, pada saat awal kita menikah. Ya. Baiklah. Kalau memang itu dibutuhkan untuk segera cerai sama kamu. Deal. Selamat. Kau
Jadi kamu terima syarat yang diajukan oleh Aida? Ya aku terpaksa terima lah, karena kan supaya nanti aku mudah bercerai, dia akan rela lagi. Tapi kan semuanya bisa berubah, Fahmi. Kamu bisa aja kan berubah pikiran. Terus kamu ingat masa lalu, terus kamu balik lagi sama dia. Kamu gak usah khawatir. Cuman kamu yang merajahi hati aku. Aku udah gak ada rasa sama dia. Aku nurut sama dia selama 3 bulan supaya perceraian mudah. Dan aku janji langsung nikahin kamu. Serah kamu aja lah. Tapi kamu ingat ya, kalau sampai kamu melanggar janji kamu akan kehilangan aku untuk selamanya. Percaya deh sama aku. Gak bakal aku ngapain, tenang. Setia sama kamu. Tapi sementara waktu aku gak bisa kesini dulu. Biar aku fokus sama Aida dan dia gak rela lagi. Kita bercerai. Langsung nikahin kamu. Janji, swear, sumpah. Hai. Hore, Ayah pulangnya cepet. Aku sayang banget sama Ayah. Ayah jadi punya waktu kan untuk temenin Putri tidur kan? Ayah mau kan bacain sholawat buat Putri? Iya sayang, Ayah janji mulai hari ini Ayah akan pulang cepat buat nyanyi kamu selawat, ya? Hore, aku sayang banget sama Ayah. Ayah juga sayang banget sama Putri. Ayo Ayah, aku mau dengerin sholawat. Udah, Put, kamu masuk kamar dulu ya. Ayah mau mandi, mau ganti baju. Oke, sana. Iya ya. Mas, makasih ya. Kamu udah nepatin janji kamu. Kamu nggak usah GR dulu. Aku lakuin semua ini karena aku udah komit sama kamu. Karena aku pengen cepet cerai sama kamu. Sampai kapanpun, aku akan selalu bersabar, Mas. Sampai waktunya nanti tiba. Manusia takkan bisa. Ayah berusaha untuk pulang cepat dan bisa biar nemenin kamu sama kamu tidur. Ya. Sayang, ini udah malam loh. Tidur yuk. Lagi pula kesian sama Ayah tuh. Pulang kerja belum istirahat, nak. Ya, Bobo yuk. Ya Bunda, tapi hari ini Ayah harus gendong Bunda ke kamar. Putri mau lihat. Mau kan ya? Maafin Ayah sayang. Untuk itu Ayah hari ini belum bisa ya. Mas, kamu kan udah janji untuk mau ngikutin semua permintaan aku dan juga Putri. Tak melukai harapan Ya. impian Ada dong Bunda. tercipta bersamanya, cinta yang kan membawamu. Pas ini deh kamu deh. Kamu yang ngasih tau Putri supaya aku gendong-gendong kamu. Ya kan? Enggak, Mas. Aku nggak maksud kayak gitu. Lagi pula emang ini kebiasaan kita waktu dulu karena Pak Mas lupa. Ini akal-akalan kamu deh kamu. Kamu berusaha supaya aku jatuh cinta lagi sama kamu ya. Oh, kasihan sekali. Atau kamu sengaja ingin memperlambat dan mempersulit perceraian kita. Oh my God. Mas, apa Mas gak bisa bersabar selama 3 bulan aja? Aku janji, Mas. Setelah 3 bulan, aku gak akan pernah ganggu kehidupan kamu. 3 bulan. Nggak nambah 1 hari pun. Dengan alasan apapun aku nggak peduli. Kita bisa. Kita cerai. Oke? Udah, mau tidur. Ya Allah,
Berikanlah hamba kesabaran ya Allah. Berikanlah hamba sedikit waktu lagi untuk menjalani semua ini. Mas, itu ada telepon tuh, Mas. Mas Fahmi. Perempuan itu. Assalamualaikum. Kenapa kamu yang angkat telepon ini? Ini kan teleponnya Fahmi, calon suami aku. Mas Fahmi masih tetap suami saya, ayah dari anak saya. Itu nggak akan lama lagi. Kamu sebentar lagi akan diceraikan oleh Fahmi. Dan aku akan menggantikan posisi kamu di dalam kehidupan Fahmi. Ngerti gak? Jika Allah berkehendak, aku pasti akan menuruti semuanya. Tapi kamu harus sabar 3 bulan ke depan. Setelah itu kamu bisa memiliki Mas Fahmi. Apa-apaan kamu? Aku udah bilang sama kamu, jangan pernah pegang barang-barang aku nggak suka. Hah? Nggak ajar kamu. Maaf Mas, tadi saya udah teriak tapi Mas nggak dengar. Gak usah alasan deh. Emang kepo kamu pengen tahu urusan aku. Halo. Kenapa sih kamu masih bertahan dengan perempuan itu? Emangnya nggak bisa ya kamu batalin perjanjian itu? Ya kan aku udah janji sama dia. Syaratnya cuma 3 bulan, kamu sabar. 3 bulan cuma sebentar kok. Bukan begitu, tapi ya... Udah, kamu gak usah khawatir ya. Ya, sebentar lagi tinggal. Kamu sabar, aku tahu. Kamu kangen sama aku, tapi kamu harus sabar ya. Ya buat kamu 3 bulan itu nggak lama, tapi buat aku itu tuh lama banget. Dalam 3 bulan itu kan semua bisa terjadi, Fahmi. Aku yakin kok, ini semua akal-akalannya Aida. Supaya kamu bisa jatuh cinta lagi sama dia. Sayang banget sama aku ya. Kamu tenang. Kamu percaya sama aku? Udahlah, terserah kamu. Kamu apa-apaan di sini? Pengen dengar pembicaraan aku? Hah? Masih mau kepo? Hah? Kenapa sih kamu masih pengen tahu urusan aku? Aku udah turutin 3 bulan. Hargain aku ya. Aku udah hargain permintaan kamu. Mas, sebencikah itu Mas sama aku? Apa Mas lupa? Gimana dulu Mas mencintai aku? Gimana dulu Mas mengejar cinta aku? Kamu ingat Mas? Gimana dulu kita memperjuangkan cinta kita? Gimana kita meyakinkan orang tua kita? Dan kita berjanji kan Mas, untuk bisa selalu bersama-sama sampai maut memisahkan. Mas lupa. Tapi kalau memang sekarang Mas gak cinta lagi sama aku gak nyalain Mas. Mungkin itu semua memang salah. Tapi aku mohon sama kamu Mas, untuk 3 bulan ini kamu harus bersabar. Dan anggap aja ini permintaan terakhir dari aku. Apa? Permintaan terakhir? Apalagi mau ngancam? Enggak ada maksud apa-apa. Maksudnya setelah 3 bulan kita akan berpisah dan aku janji aku nggak akan pernah ganggu kamu lagi Mas. Aku cuma pingin kita berpisah secara baik-baik, sehingga aku bisa mempunyai kenangan yang indah bersama kamu Mas. Itu aja.
selalu ada menemani Ayo dong ayah. Kan udah lama ayah nggak masak bareng sama bunda. Maaf, ayah hari ini ada janji. Lain kali ya, sama bunda aja ya. Bantuin bunda ya. Iya. Sini aku bantuin ya. selalu ada menjadi sayapmu meski Astagfirullahaladzim. Ini Mas. Putri cepat ambil kotak obat ya nak. Cepat sekarang. Iya bun. tapi aku Tahan ya Mas ya. Putri. Makasih nak. kau sembuhkan Iya. Maaf ya Mas ya. luka di jiwaku. Kau malaikat di hidupku. Kau peluk jiwaku. Ku kan selalu ada menemani setiap langkahmu. Astagfirullahaladzim. Kamu pucat banget. Are you okay? Kita ke rumah sakit mau? Yuk. Enggak Mas, makasih. Aku nggak kenapa-napa kok. Masih istirahat aja. Ya Allah, aku harus tetap tegar ya Allah. Biarkan aku tetap bertahan sampai perjanjian ini berakhir ya Allah. Dan jangan biarkan aku menjadi rapuh. Kenapa perasaan aku jadi seperti ini nih? Jangan deg-degan berdebar saat aku meluk Aida. Apa jangan-jangan aku malah jatuh cinta lagi sama Aida? Mas, dasinya berantakan lagi. Kamu tuh kebiasaan deh, pakai dasi selalu berantakan. Oke, ikut. Lagi-lagi jangan deg-degan. Mas, kenapa? Aku salah lagi ya? Enggak kok. Apa-apa. Kamu tuh ngapain sini? Sini. Kamu apa-apaan sih? Foto-foto ayah? Nah gitu dong ayah sama bunda jangan berantem terus. Kamu sudah banget. Aida, kamu memang perempuan yang baik, istri yang baik. Kamu dia dulu gak pernah berubah. Nggak seperti aku. Aku sudah banyak berubah. Bahkan tega. Melanggar sumpah pernikahan kita. Rona? Pantesan aku telepon gak diangkat. Kamu juga gak pernah telepon aku. Jadi ternyata semua gara-gara ini, hah? Rona apa-apaan sih, Rona? Kamu itu jahat, Mam. Kamu melanggar janji kamu, iya? Kamu balikan lagi sama Aida. Fami, jadi selama ini kamu cuma ngasih harapan untuk aku. Aku gak pernah minta kamu untuk nolongin aku waktu itu, Fami. Aku juga gak pernah minta kamu untuk mencintai aku. Tapi selama ini kamu yang kasih itu ke aku. Dan sekarang mana janji itu, Fami? Mana? Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus batalkan perjanjian kamu sama Aida sekarang. Kamu harus nikahi aku sekarang juga, Fami. Aku udah bilang aku akan nikahin kamu, tapi tunggu 1 bulan lagi, Rona. Jangan kayak gini dong. Enggak. Aku
nggak rela sehari pun kamu sama Aida, Van. Aku nggak mau tahu. Kamu harus jadi milik aku selamanya. Ngerti kamu? Tolong jangan memaksakan kehendak kamu sama aku. Sampai hari dan detik ini aku masih suami Aida yang sah. Dan kamu jangan semena-mena sama aku. Dan aku akan menghormati perjanjian aku sama Aida. Oke. Kalau memang itu mau kamu, Fahmi. Apaan itu? Gak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku mati. Apaan sih kamu? Oke. Aku akan turuti kemauan kamu. Ya, tapi please. Ini kantor tempat aku bekerja. Apa kata orang nanti? Fahmi, aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku gak tahu gimana aku hidup tanpa kamu. Please, kamu jangan tinggalin aku. Aku mohon. Kenapa kok tiba-tiba aku kangen sama Aida sama Putri ya? Cepat pulang. Itulah. Itu ada toko bunga. Aku kan udah lama gak beliin Aida mawar putih. Beliin deh. Mawar putih dong. Oh, boleh. Berapa? 25.000. Nih, cepet. Foya-foya. Oke, thank you ya. Ya, sama-sama. Aida. Ya ngapain sih nih? Tumben, Aida nongkrong di restoran ini. Sama siapa dia? Halo, Mas Fahmi. Bagus ya? Hebat kamu. Enggak, Mas. Ini cuma salah paham aja, Mas. Beneran, Mas. Tahu nggak? Aku sempat merasa bersalah kalau aku menyayangi istri aku. Tapi ternyata kau melakukan rendahan, kemurahan. Have fun. Loh, Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini cuma salah paham, Mas. Mas Fahmi, please, Mas. Aku tuh sama sekali nggak... Aku sama sekali nggak kenal sama laki-laki. Cukup, Aida. Nggak usah berbohong, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Masih mau bohong? Hah? Kamu mikir dong. Emang salah kenapa aku berusaha untuk baik sama kamu? Keputusan aku sudah bulat. Aku akan ceraikan kamu. Mas! Sumpah, Mas. Aku sama sekali nggak kenal sama laki-laki itu, Mas. Mas harus percaya sama aku. Cukup. Aku udah nggak mau denger ya kata-kata dulu bohong itu lagi. Aku udah gak peduli sama kamu. Karena kamu sudah mengkhianati aku. Dan aku tidak akan pernah maafkan kamu. Ingat. Ya, aku menyesal mengenal kamu. Aku menyesal menikahi kamu. Aku menyesal tidak cepat menceraikan kamu. Tapi Mas Fahmi! Mas Fahmi! Ini cuma salah paham, Mas. Kok baju ayah dimasukin ke koper? Ayah mau pergi jauh ya?
Sementara ini ayah nggak bisa tinggal di sini ya. Ayah nggak bisa tinggal sama kamu sama Bunda. Kamu baik-baik ya tinggal sama Bunda sayang ya. Jangan tinggalin Putri, Ayah. Kamu masih kecil, kamu belum bisa ngerti. Nanti kamu juga pasti akan ngerti kenapa ayah pergi ya. Kamu baik-baik, jadi anak yang baik, sekolah yang benar sayang ya. Gak mau. Ayah, jangan pergi, Ayah. Ayah, jangan pergi, Ayah. Ayah, jangan pergi, Ayah. Sayang, Pergi. Putri kamu jangan kayak gitu sayang. Ayah, jangan Sayang udah pergi, sayang, kamu harus yakin kalau kita akan bertahan tanpa ayah. Jangan pergi, Ayah. Sayang, Putri. Ayah, Putri. jangan pergi, Ayah. Sayang Putri. Jangan Putri. pergi, Ayah. Lihat Bunda sayang, lihat Bunda sayang. Kamu harus yakin kalau kita akan bisa kuat tanpa ayah. Pergi, Ayah. Sayang, kamu harus yakin kalau ayah itu bakal pulang untuk kita ya nak ya. Bunda kenapa? Kok berdarah? Ya Allah. Kuat ya Allah. Sayang, kamu jadinya mau tinggal di sini? Bagus lah sayang, kenapa nggak dari dulu sih kamu tinggalin Aida? Bener kata kamu. Seharusnya aku menceraikan dia tanpa berpikir dua kali. Dan gak usah nunggu sebulan lagi. Dan gak usah mikirin perasaan dia. Karena dia lebih menyakiti aku. Ya udah sayang, kamu nggak usah sesali. Yang penting sekarang mata kamu udah kebuka. Perempuan seperti apa Aida itu. Dan yang penting sekarang lebih baik kita membicarakan masalah pernikahan kita. Aku janji. Aku ceraikan dia segera. Makasih ya sayang. Kamu yang terbaik. Memang itu yang aku tunggu dari dulu. Kita bisa bersama tanpa ada halangan apapun. Apa? Rumah? Iya Fahmi, ini kan cuma rumah kontrakan. Aku tuh nggak betah. Panas, sempit lagi. Masa kamu tega sih sama aku sayang? Ayo dong. Apalagi nanti kalau kita nikah terus punya anak. Aku nggak butuh rumah segede rumah kamu sama Aida. Tapi paling nggak lebih nyaman, lebih enak, adem. Nanti aku cari sayang ya. Sabar. Beneran? Makasih ya sayang. Kamu itu baik banget, paling baik. Nyun. Rona? Sayang? Rona? 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 Kamu memang pintar, sih. Ada suara laki-laki. Dan aku makin sayang sama kamu. Jadi sampai sekarang dia benar-benar nggak tahu kalau kamu itu bukan janda dan masih berstatus istri aku. Itu kan laki-laki yang sama Aida. Sama kayak istrinya. Mau aja aku bohongin. Dan sekarang dia udah masuk dalam jebakan. Kamu tahu nggak?
Aku tuh cuma telepon istrinya, terus bilang kalau Putri itu lagi dalam masalah. Terus istrinya datang ke restoran dan Fahmi mergokin dia. Ngapain kamu kesini? Fahmi, tunggu. Apa yang kamu lakukan, Fahmi? Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Tega-teganya ngancur rumah tangga aku. Kok bisa berhubungan sama aku selama ini? Itu salah kamu sendiri, Fahmi. Kamu aja yang bodoh. Mau percaya sama aku. Coba kalau kamu pintar dikit. Pasti kamu gak akan terjebak seperti ini. Jadi selama ini kamu sudah merencanakan semua ini? Gitu, Rona. Sebenarnya sih enggak. Tapi waktu aku ketemu kamu di reuni SMA, aku langsung ingat masa lalu. Kamu dulu tega banget ninggalin aku, Fahmi. Setelah aku cinta banget sama kamu. Kamu itu benar-benar gak punya perasaan. Pas kamu mau bunuh diri itu kamu cuma pura-pura. Enggak. Aku memang sengaja minum obat itu. Tapi cuma sedikit. Gak sampai overdosis. Makanya aku sekarang baik-baik aja, iya kan? Dan kamu pikir aku bodoh, Fahmi? Aku nggak mungkin lah nyanyiakan hidup aku kalau memang kecantikan aku masih bisa aku gunakan untuk mencari uang. Kamu sudah merusak rumah tangga aku. Sekarang bawa sampai dan pergi dari rumah ini, pergi! Hah? Apa? Rumah? Rumah yang mana, Fahmi? Kamu lupa ya? Rumah, mobil, perhiasan, bahkan tabungan kamu, semuanya udah atas nama aku. Kamu itu nggak punya apa-apa, Fahmi. Kamu udah miskin. Jadi sekarang kalau kamu meninggalin aku, silakan. Aku nggak masalah. Aku juga udah nggak butuh kamu, Fahmi. Kamu itu udah nggak ada gunanya. Sekarang pergi. Kamu pergi aja. Aku nggak apa-apa kok. Ya kan, sayang? Aida, maafin aku, Aida. Aku bener-bener salah. Aku menyesal, Aida. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku bisa milih Rona? Bagian aku tuh hanya ada di kamu. Dan di putri kita. Ada lagi. Bukan Rona. Kenapa aku bisa memilih Rona? Batu yang ada harganya dan aku menjanjikan mata dan mintaku istri dan aku sendiri. Kenapa ya Allah? Aku harus ketemu Aida. Aku harus ketemu Aida. Mas. Ada bendera kuning, Mas. Mas, siapa yang meninggal, Mas? Ini rumah saya, Mas. Ayah, bunda, ayah. Kenapa, sayang? Ayah, bunda. Bunda, kenapa, sayang? Ayah, bunda, ayah. Al-Nabi. Ayah, bunda, ayah. Ayah, bunda, ayah. Ayah, bunda, ayah. Ayah, bunda, ayah. Aida.
kita manusia Aku janji, aku akan takkan jaga putri kita. bisa sempurna.